gimana sih biar kita nggak jadi jomblo yang ngenes gitu aja. Iya, bener-bener. Karena banyak banget orang kayak merasa, aku jomblo ngenes banget rasanya. Ya malang banget, nggak ada yang nemenin jalan lah, nggak ada yang beliin jajanan lah, aduh. Nggak ada yang nganter jemput. Nggak ada yang itu bener banget. Ketika lingkungan yang lain mungkin bisa jalan-jalan atau makan bareng, kita malam minggu sendirian, itu bisa jadi menimbulkan rasa insecure. Ya ampun, aku gak semenarik ini kan, gitu itu kan. poinnya. Masa, aku kayak kurangnya banyak nih. Apa aku nggak laku banget Ya, gitu? aku kurangnya. Akhirnya banyak lah perempuan-perempuan zaman sekarang ya, yang lebih mengutamakan fisik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita semua, podcast Good Circle. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Sobat Good Circle, yaitu Kak Atikah Sayyidatun Nisa LC. Tepuk tangan dulu. Masya Allah ya. Jadi Kak Atikah ini Masya Allah salah satu lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau juga salah satu kontributor ya Kak ya di Quran Review ya, sebagai pengisi materi mingguan ya Kak ya. Jadi Insya Allah tamu kita hari ini gak kaleng-kaleng nih teman-teman. Ilmunya, kalamnya, perkataannya Insya Allah sangat-sangat mewakili kita banget lah, dan akan menjadi inspirasi atau motivator kita banget deh ya. Nah, tema kita kali ini Insya Allah adalah tema yang paling diminati para akhwat nih, terutama para jomblowati fisabilillah ya. Jadi ada kata tambahannya fisabilillah nih Kak. Benar ya. Karena yang membedakan kita jomblo fisabilillah dengan jomblo-jomblo yang lain adalah kalau jomblo fisabilillah itu mereka memegang suatu adab, memegang suatu prinsip ya, yang mendekatkan mereka senantiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Insya Allah tema kita itu Kak, bagaimana menjadi jomblo yang produktif ya, yang berizah ya, Masya Allah. Paling sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih teman-teman kabar Kak Atikah. Kak Atikah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Kak Jahidah. Iya. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya hari sekarang apa aja nih Kak? Sekarang kesibukannya lagi menulis modul bahasa Arab. Oke. Ya, terus juga masih ngajar bahasa Arab di Alba School, itu juga di Quran Review tuh. Oh, Masya Allah. Ya, sambil ngisi-ngisi kajian di Quran Review juga. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke materi kali ini ya Kak ya, ke pembahasan kali ini. Nah, kalau boleh tahu Kak Atikah nih termasuk masih jomblo atau sudah menikah? Alhamdulillah ya Kak Jahidah, kita masih jomblo. Oh ya, oke. Berarti Ya, memang materinya tuh relate teman-teman. Jadi jangan nyangka Kak Atikah nih gak ngerasain nih bakal materi-materi nanti. Padahal ternyata Kak Atikah juga merasakan mungkin ya. Jadi jawaban-jawabannya memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Benar. Kak Atikah, aku tuh ingin ngambil sampel ya, cerita bahwa saat ini kalau misalnya kita scroll FYP nih di TikTok, itu memang paling rame itu kalau misalnya untuk akhwat-akhwat mungkin konten tentang menjaga diri, konten tentang menjaga hati, menata hati. Pokoknya kajian-kajian tuh memang lagi hype dan rame soal itu, karena memang hal tersebut tuh sangat sulit gitu. Menjaga diri, menata hati di tengah banyak gempuran fitnah, apalagi sosial media sekarang. Makanya butuh juga amunisi penguatan, dan kita senantiasa menjaga fitrah. Betul. Nah, tapi di sisi lain ya, bagaimana sih kadang akhwat tuh dilema juga gitu. Kita ngejaga diri, ngejaga fitrah, mungkin barangkali menjaga dari ikhtilat ya, misalnya bercampur baur daripada sama cowok-cowok gitu ya. Alhasil kadang kayak ngerasa nggak kenal sama cowok, mau dapet jodoh dari mana, nggak kenal sama cowok, atau mungkin insecure juga gitu. Pakaiannya kayak gini aja, kurang trendy, kurang menarik gitu ya. Siapa juga yang mau gitu. Nah, mungkin banyak gitu insecure para akhwat ya, yang mungkin sedang menanti jodohnya. Nah, mungkin dari Kak Atikah bisa nggak sih memberi tips gimana cara kita nih para jomblo-jomblo mengatasi insecure tadi? Oh iya, benar banget Kak Jahidah ya. Jadi sebagai lebih ke sharing aja ya teman-teman ya. Gimana sih biar kita nggak jadi jomblo yang ngenes gitu aja. Iya, benar. Karena banyak banget orang kayak merasa, aku jomblo ngenes banget rasanya. Ya malang banget, nggak ada yang nemenin jalan lah, nggak ada yang beliin jajanan lah, aduh. Nggak ada yang nganter jemput. Nggak ada yang itu bener banget. Nggak ada yang nganterin pulang, ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi banyak banget orang yang merasa ketika dia jomblo ya, misalnya jadi merasa dia tuh ngenes banget lah. Dan merasa insecure, akhirnya aku tuh nggak menarik ya gitu kan. Harusnya aku terus merasa orang sekitar dia itu kan pada banyak yang pacaran. Dan itu yang bener-bener jadi sorotan kita banget. Iya.
pacaran ya, bermesra-mesraan bahkan di sosial media itu udah sangat lumrah dan ditampakkan. Iya, Orang bener-bener. berbangga-bangga banget, bener ya Kak Jeda ya. Bangga banget tuh dia punya pacar yang baik sama dia, ya dikontenin tuh, ya kan sama pacarnya. Ada yang sampai bikin konten berdua dan sebagainya. Dan merasa bangga dengan hal itu. Masya Allah kita zaman sekarang kayak merasa bangga dengan perbuatan maksiat. Iya, tanda akhir Sedih- zaman. Sedih banget ya. Iya. Jadi kalau bisa dilihat karena mungkin tetangganya pada punya pacar ya atau teman sekelasnya Atau ya. mungkin belum tahu hukumnya. Iya bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin pertama dia belum tahu. Sebenarnya mungkin setiap orang tahu Kak Jahida kalau itu tuh salah. Sebenarnya setiap orang mungkin tahu kan. Wah, ini penting. Iya, Nah, sebenarnya terus setiap orang tahu gitu kan. Hah? Bahkan ayat wala taqrabu zina yang artinya jangan dekati zina mungkin setiap orang tuh udah denger lah. At Iya. least sekali seumur hidup dia. Iya. Dia pasti pernah denger ayat itu. Cuman ya udah dia lewat aja di scrolling sama dia tuh lebih tertarik sama konten-konten atau orang-orang yang menyebarkan tentang jadi pacaran tuh kalau pacaran tuh enak Seru. banget, seru, romantis yang kayak ada di drama-drama itulah dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya pacaran itu adalah salah satu perlakuan yang mendekati zina. Bener ya. Jadi kan kalau bisa kita lihat teman-teman ayat yang barusan kita sebutkan ya wala taqrabu zina dan jangan dekati zina. Sebenarnya larangannya di situ apa? Bukan larangan berzina. Ya, Paham. Iya kan? Kalau kita nggak mirip, kok Allah tuh nggak melarang kita langsung aja jangan zina wahai manusia di dunia ini gitu. Bukan, tapi wala taqrabu teman-teman. Jadi jangan mendekati Iya. gitu. Nah kalau bisa dipikir orang akhirnya mikir, ih kok kayak gini sih ayatnya? Kok malah disuruh ya jangan dekati, bukannya jangan berzina gitu. Padahal kalau bisa kita hikmahnya gimana? Jadi kan, jadi mendekatinya aja udah nggak boleh. Ya, mendekatinya aja udah nggak boleh. Ya, jadi misalnya apa yang mendekati zina? Yaitu pacaran. Nah, salah satunya juga mungkin Kak Jahida ya. Mungkin aku juga nanya pendapat Kak Jahida nih ya. Ada orang-orang yang merasa pacaran itu memberikan dia manfaat gitu kan, memberi dia benefit lah ya kan yang tadi kita sampaikan diantarin pulang dan sebagainya gitu. Iya. Akhirnya dia merasa iri tuh, ya nggak sih, sama orang-orang lain yang pacaran gitu kan. Iya aku juga pingin dong ngerasain hal yang dirasain orang lain gitu. Dan dia merasa tertinggal akhirnya dari teman-teman dia yang kalau misalnya malam minggu ngapain sih mereka ngapel gitu kan misalnya ya keluar sama pacarnya dan sebagainya. Ya Allah, akhirnya orang-orang itu merasa tertinggal ya, para jomblo-jomblo ini merasa insecure ya kan? Jadi ya. Ya bener, ya mungkin bener banget. Soalnya kan kayak ketika lingkungan yang lain mungkin bisa jalan-jalan atau makan bareng, kita malam minggu sendirian, nah itu bisa jadi menumbuhkan rasa insecure gitu. Iya betul. Makanya sangat valid hal tersebut gitu. Iya benar banget. Jadi kan yang lainnya juga karena orang-orang sekitar dia akhirnya pada pacaran ya, menampilkan kemesraan ya yang tadi kita sampaikan tuh padahal zina ya, akhirnya mereka merasa insecure. Ya, masa kayak ya ampun aku gak semenarik ini kan gitu itu kan. poinnya. Ya, apakah aku Bertanya-tanya, orang bener. bertanya-tanya gitu kan. Akhirnya dia merasa insecure, merasa oh aku kayak kurangnya banyak nih. Apa aku nggak laku banget Iya, gitu. aku kurangnya. Akhirnya banyak lah perempuan-perempuan zaman sekarang ya yang lebih mengutamakan fisik dia, ya kan? Dia merasa kayak kayaknya aku kurang cantik, ya mikirnya kayak gitu. Akhirnya mengusahakan ya lebih memoles ya, lebih memoles fisiknya daripada akhlaknya, lebih memoles fisiknya daripada ilmunya, sebenarnya kayak gitu. Ya padahal perempuan itu, masya Allah udah cantik, ya Allah ciptakan cantik dan lebih cantik lagi dengan akhlak dan ilmunya, sebenarnya gitu. Cuman karena society kita itu, ya kan standarisasi adalah perempuan itu yang cantik kayak gimana sih, ya kan, yang putih, langsing dan sebagainya itu kan bukan orang ya, yang tinggi langsing dan sebagainya. Jadi dia merasa aku banyak kurangnya, ya, selalu merasa kurang dan akhirnya nggak produktif. Akhirnya merasa kayaknya aku emang udah nggak ada yang suka, aku punya banyak kekurangan dan sebagainya. Jadi itulah mungkin ya timbul rasa insecure ketika orang ketika dia jomblo. Oke, berarti itu kan sebab timbulnya. Bagaimana cara mengatasi rasa insecure tadi tuh gimana? Kira-kira Kak? Oke, jadi kan sebenarnya cara mengatasi insecurity kita, kalau misalnya kita tuh tertinggal dari teman-teman yang pada pacaran. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas ya Kak Jeda bersama, ketika kita masih sendiri, zaman itu kita masih sendiri ya, tidak terikat oleh apa-apa, betul ya. Pacaran itu kan nggak terikat. Kalau orang pacaran terikat gak sih? Terikat. Kadang komitmen, ada komitmen sementara ya. Ya komitmen lah gitu kan ya. Gak tau orang pacaran kayak gimana. Jadi dia nggak bebas. Ada yang kayak gitu ya. Jadi misalnya dia
pergi ke sini sama pacar ditanyain kemana aja gitu kan. Dan misalnya ada beberapa ya pacar yang kayak overprotective gitu, misalnya nggak boleh ini dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya malahan dengan kita jomblo kita terlepas dari keterikatan tadi gitu. Jadi kayak ibaratnya lebih bebas ya kalau kita ya lebih bisa kemana-mana gitu. Betul ya banget. mungkin. Jadi pas aku pikir-pikir lagi juga ya, sebenarnya ketika nggak pacaran ya, tidak mengikuti orang-orang yang berpacaran itu, sebenarnya kita jangan insecure gitu. Malah banyak kesempatan baik yang bakal kita dapetin loh dari kesendirian ini. Nah, kesendirian ini lagi-lagi dalam ketakwaan pada Allah ya, Kak Jeda ya. Bukan karena memang kita memutuskan untuk sendiri, ya kan? Terus tidak mau menikah dan sebagainya, yang seperti banyak orang zaman sekarang juga seperti itu. Bukan karena itu ya. Jadi ketika kita lagi sendiri, menunggu ya kan, menunggu takdir Allah datang kepada kita. Nah, gimana nih biar kita nggak insecure dan biar kita jadi jomblo yang produktif gitu kan, Kak Jaida. Jadi pas dipikir lagi, kita punya waktu yang banyak ya kan. Ya apalagi kita masih muda. Ya, salah satu yang bisa memusnahkan seseorang atau malah menguntungkan seseorang itu salah satunya adalah masa muda, ya kan? Syababaka, ya kan? Qobla haromika. Jadi masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi sebenarnya kalau kita menghabiskan masa muda kita dengan hal-hal yang produktif, ya, jadi itu lebih bermanfaat dan bisa menimbulkan rasa percaya diri kita daripada rasa insecure kita tadi, ya kan? Daripada kita terlalu mikirin orang-orang sekitar kita yang mandang kita nggak laku dan sebagainya. Yuk kita timbulkanlah ya kemampuan ya, kita asah apa sih yang ada di dalam diri kita. Betul ya? Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya kelebihan, tapi mungkin dianya aja yang belum menemukan. Ya. Itu yang mungkin krisis identity tadi kan, anak-anak muda zaman sekarang gitu mungkin belum tahu nih sebenarnya dia itu punya banyak hal atau potensi yang sebenarnya ada di dalam diri dia tapi belum keluar nih. Dan itu yang bisa bikin dia lebih percaya diri. Nah, berarti di masa-masa jomblonya harusnya menemukan value ya, meningkatkan value dia. Betul sekali. Karena orang sebenarnya dihargai karena value ya, karena kemampuan dia, kapabilitas dia gitu. Bukan karena dia akhirnya punya pacar. Paham. Itu kan kayak no make sense gitu kan, kayak loh kok kayak gitu sih, nggak nyambung lah gitu. Kenapa orang dihargai karena dia misalnya sudah laku dengan pacaran dia gitu, daripada dia itu sangat bervalue dari segi nilai dia, ilmu dia dan akhlak dia gitu. Itu sih. Terus kiat-kiatnya gimana nih Kak Jaida ya? Untuk kita menemukan value mengatasi kita, ya kan? mengatasi rasa insecure tadi. Mengatasinya dengan menemukan value kita itu adalah mungkin kita mencoba banyak hal. Mumpung kita masih muda. Ya. Aku setuju sih kayak gitu. Dan kita masih belum terikat dengan apa-apa. Jadi jangan nodai itu. Ya kan? Jadi kita menemukan nih, mencari tahu. Kita coba untuk menemukan sebenarnya kita itu punya potensi di mana. Apa sih yang bisa kita kembangkan dari diri kita? Ya, lagi-lagi itu nanti kebaliknya ke self development gitu kan. Kita lebih banyak ikutan kajian-kajian tentang itu, terus kita mencari tahu diri kita. Oh, sebenarnya aku itu kemampuannya apa? Apa sih yang masih kurang dari diri aku gitu misalnya. Dan di situ kita akhirnya lebih fokus kepada peningkatan diri kita, memperbaiki diri kita. Pas nanti Kak Jaida ya, udah saat waktunya nih Allah panggil nih, ya kan, Allah pertemukan dengan takdirnya, kita sudah jadi pribadi yang lebih baik. Udah kayak gitu. Versi terbaiknya lah ya. Betul banget. Karena kalau misalnya kita terus insecure ketika kita masih jomblo, nih ya, tiba-tiba nih, misalnya Allah kirimkanlah si takdirnya ini, terus kita masih kosong. Karena kita masih insecure tau sama diri kita. Kita masih, dia mungkin insecure ya. Insecure terkadang ada baiknya Kak. Kenapa? Karena kita tuh merasa kita kurang. Ada motivasi untuk berubah. Tapi salahnya ketika dia tuh cuma menemukan kekurangan, tapi diam saja. Tapi menatapi kekurangan dia. Itu salahnya gitu. Terkadang insecure itu bagus ketika setelah kita menemukan kekurangan kita perbaiki itu. Itu yang baik. Karena sebenarnya nggak semua orang tahu kelemahan dia. Orang tuh tahu kelebihan masing-masing. Orang pasti tahu kayak mana ya, Kak Jada kelebihannya apa. Mungkin Kak Jada tahu banyak nih. Cuman kalau kekurangan mungkin kita tahu 1-2 gitu. Sebenarnya insecure itu bagus teman-teman. Tapi akan bagus ketika kita bisa mengolah rasa insecure kita ini untuk meningkatkan ya, mengevaluasi kurang aku di sini, baiknya aku seperti apa. Paham. Iya gitu kan. Nah akhirnya tadi finalnya ketika kita udah memperbaiki diri kita terus, menemukan banyak hal-hal yang baik dari diri kita, ketemu sama si takdir kita ini udah dalam versi terbaik kita. Berarti tadi kalau kita ambil kesimpulan ya, kalau dari kata Kak Atika, insecure itu nggak apa-apa, justru bagus. Tapi bagusnya ada syaratnya. Kalau misalnya bisa ngolah insecure tersebut jadi motivasi untuk merubah kita,
menjadi lebih baik gitu ya Kak ya. Kalau misalnya ingat sih waktu itu pernah dinasihatin sama salah satu guru saya ya. Jadi justru ketika kita masa gadis ya atau masa jomblo itu masa lebih bisa bereksplor termasuk ibadah Kak. Iya, betul. Lebih boleh. Kita bisa ngelakuin ibadah sunnah apapun, puasa atau sholat jauh tarawih kemana gitu ya. Kita keliling-keliling masjid. Kalau kita sudah menikah belum tentu gitu. Ya karena kan nanti ada kewajiban mengurus anak, kewajiban mengurus suami, Ya, puasa pun harus izin gitu ibadahnya ya. yang lain. Ibadahnya dengan menikah. porsi yang lain. Nah, kalau misalnya masa gadis kayak gini nih atau masa jomblo tuh bener-bener bisa berekspor gitu, nggak cuma secara pengalaman tapi secara ibadah juga gitu. Maksudnya ibadah-ibadah yang sampai kita pergi kemana itu bisa kita jajaki gitu. Jadi justru jomblo itu nggak ngenes kan ya Kak ya? Iya, sama sekali ya. juga. Justru jomblo itu bahagia. Kalau misalnya jomblonya tapi fi sabilillah ya Masya Allah banget. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kita udah bahas bahwa mengatasi insecure itu dengan meningkatkan value. Nah, gimana sih cara kita biar tetap produktif ya, biar memaksimalkan value kita tuh terus ada, terus membara di masa-masa jomblo ini? Gimana menurut Kakak? Iya, tadi kan kita udah bilang salah satu caranya biar nggak insecure atau mencari value diri kita. Tapi lagi-lagi di tengah gempuran zaman sekarang, iya. ya, fitnah di mana-mana pasti sulit, ya kan? Apalagi kalau sendirian. Namanya juga jomblo, Iya. ya kan? Iya. Udah pasti sendirian. Iya. Nah terus sebenarnya kita tuh nggak sendirian loh Kak Jaida kan? Sebenarnya kesendirian itu bukan berarti kita benar-benar sendiri dalam artian bukan punya pasangan. Benar. Nah, sendiri itu kalau yang orang zaman sekarang mikir ya jomblo itu tidak punya pasangan. Padahal kita tuh pas lagi jomblo nggak selamanya sendiri, iya kan? Kita masih punya banyak loh Teman-teman jomblo lainnya. Ya kan? Teman-teman jomblo lainnya, teman-teman jomblo fisabilillah lainnya gitu kan. Ini yang penting ya. Jadi kita biar tetap bisa kuat di jalan ini, di jalan kebaikan ini, ya pasti kita butuh orang-orang yang menguatkan kita, Kak Jaida. Karena mungkin sendirian itu memang sepi ya. Terus sendirian itu bisa mudah terlepasnya dari keistiqomahan. Maka kita butuh circle yang baik gitu. Mungkin ya salah satunya adalah mencari circle yang baik. Nah, pas kita udah nemu circle yang baik, akhirnya kita bisa sharing ilmu bareng, terus berangkat ke kajian bareng-bareng ya kan? Kalau berangkat kajian enaknya seru bareng-bareng kan? Seru banget tuh. Kalau sendirian mungkin kayak, aduh capek sendiri, pusing sendiri berangkat dan sebagainya. Kalau misalnya rame-rame, secapek apapun kajiannya, sejauh apapun pasti seru, ya kan kalau bareng-bareng. Nah jadi punya komunitas atau lingkungan, ya lingkungan yang baik, circle yang baik di sekitar kita, yang juga sama-sama berjuang di jalan Allah ya, berjuang dalam jomblo fisabilillah ini Kak Jaida. Jadi kayak gitu kan Kak Jaida ya, circle tuh sangat mempengaruhi ya. Saking mempengaruhinya mungkin kayak keinget gitu ya Kak Atika. Perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib gini, kamu tidak perlu mengatakan siapa namamu untuk kuceritakan siapa dirimu. Jadi nggak perlu tuh ucapin nama. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Silahkan ucapkan siapa temanmu. Akan aku bisa deskripsikan siapa kamu. Jadi benar-benar teman tuh cerminan. Betul. Teman kita siapa, bagaimana karakter mereka, berarti kita juga seperti itu. Makanya tadi penting banget kata Kak Atika, circle, lingkungan, terus teman yang menguatkan gitu kan. Penting banget sih Kak Jaida. Dan kita pasti sering banget dengar kisah yang soal orang yang pakai parfum ya. Kalau yang membuat parfum temennya juga ikutan wangi gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang satunya lagi itu pandai besi kan baunya kurang enak ya. Jadi memang benar-benar sangat mempengaruhi gitu. Nah buat kita nih yang masih di circle-nya kurang baik ya teman-teman, jangan bersedih hati ya kan. Mungkin saat ini susah ya menemukan circle-circle yang baik. Mungkin ya Kak Jaida, ada beberapa orang yang ngerasa, ya Allah Kak, aku merasa lingkungan aku tuh kurang baik gitu. Lantas harus apa yang kita lakukan gitu kan. Nah jadi kita mungkin salah satu caranya itu mencari ya pasti. Jadi teman-teman, ardullah itu wasi'ah gitu ya. Jadi bumi Allah tuh luas. Jadi kalau misalnya kita belum menemukan kebaikan di bumi yang ini, kita cari bumi Allah yang lain gitu. Karena kadang ada orang yang merasa sempit sekali pikirannya, kayak oh aku stuck di sini aja. Mungkin aku cuma bisa berkembang di sini. Ternyata banyak kesempatan kita yang Allah siapkan di bumi Allah yang lain gitu. Jadi mungkin kita bisa nih ya untuk mencari circle yang lebih baik lagi daripada circle yang saat ini. Kalau kita belum bisa merubah circle kita ya. Merubah susah ya Kak Jaida ya, tapi itu sangat baik ya kalau misalnya kita mau berusaha untuk membawa nih circle kita yang sekarang belum baik misalnya ya, jadi lebih baik gitu. Cuman memang itu agak sulit ya. Mungkin kita bisa struggle banget nih di situ ya. Tapi kalau misalnya belum bisa untuk seperti itu, kita coba cari circle kita yang lebih baik ya. Nah ini poin penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita berada di dalam lingkungan yang mungkin kita pikir itu tidak mengajak kita kepada keistiqomahan, lebih baik tinggalkan.
Ya, jangan menetap di situ, ya kan? Atau enggak rusak sendiri. Kecuali kita bisa merubahnya secara perlahan. Nah, berarti penting banget tadi dari poin Kak Atika, pesannya adalah segeralah, temukanlah lingkungan-lingkungan yang mendukung kita kepada ketaatan atau keistiqomahan. Nah, mungkin nih Kak, terakhir pertanyaannya atau mungkin pesan. Pesan khusus, pesan cinta dari Kak Atika untuk para jomblowati fisabilillah di sana. Ya, silakan. Soalnya nggak ada yang ngasih pesan cinta dari yang lain kan ya. Cuma kita saling memberikan pesan aja nih ya. Nah, jadi pesan kita sebagai sesama muslimah ya, kita pasti pingin banget dong jadi muslimah terbaik versi kita. Ya kan nggak jadi jomblo di jalan Allah itu tidak ngenes ya kan, selama kita itu jadi jomblowati yang produktif. Jadi manfaatkan masa muda kita, jangan sampai menyesal di masa tua kita karena kita masa muda dulu aku terlalu penuh dengan kegalauan ya kan. Jadi produktif ya, kita pikirkan ayo kita jadi pemuda produktif, tetap menjaga izah kita sebagai perempuan dan sebagai muslimah ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan ya, insya Allah nanti Allah berikanlah jalan terbaik buat kita. Oke, Masya Allah ya, kita pesannya teman-teman ya, jadilah jomblo yang produktif ya, agar mungkin bisa memanfaatkan masa muda kita hingga ketika kita jodoh menjemput kita sudah menjadi versi yang paling baik, versi terbaik ya dari masa muda atau masa single kita gitu ya. Itu mungkin saja ya percakapan atau podcast kita hari ini teman-teman ya. Insya Allah banyak banget manfaat dari podcast kita kali ini. Ingat, kalau misalnya udah denger, jangan lupa, jangan hanya dicatat, jangan hanya ditonton, tapi diamalkan. Nah itu ya. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Nah, kalau misalnya ilmu itu tanpa amal, seperti apa? Pohon tanpa buah. Jadi nggak bisa dinikmatin. Ya cuma bisa dilihat aja. Tidak bermanfaat. Dan tidak bisa bermanfaat dan dirasakan oleh orang lain. Nah, oke, itu saja percakapan kita kali ini. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.